Pada episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil menyelamatkan nyawa Lin Yan dari serangan Wang Cheng. Tentu saja kejadian itu membuat marah Hong Zhongze dan Wang Cheng. Hong Zhongze yang merasa tidak senang lalu dia pun mengadu kepada Lei Zunze. Sebaliknya, Lei Zunze pun meminta bantuan kepada Feng Zunze dan Jian Zunze. Sementara itu di tempat yang lain, Jian Zunze pun berkata kalau Xiaoyan pantas dihukum karena telah melanggar aturan dari kompetisi. Oleh karena itu, dia pun menyarankan agar Xiaoyan dihukum 50 pukulan oleh penegak hukum Pavilion Peng Lei. Namun di tempat yang lain, Feng Zunze pun tidak setuju dengan usulan Jian Zunze itu. Singkat cerita, Wang Cheng pun meminta Xiaoyan agar meminta maaf kepada gurunya. Lalu dia pun meminta Xiaoyan untuk sujud kepadanya dan menjadikannya seorang guru. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun menolak usulan itu. Dia berdalih kalau dia tidak bersalah dan Wang Cheng lah yang bersalah. Oleh karena itu, telah diputuskan kalau Wang Cheng harus menghadapi Xiaoyan agar semua masalah ini menjadi tuntas. Setelah disepakati, akhirnya Lei Zunze pun memerintahkan agar semua orang menjauh dari arena kompetisi, hanya meninggalkan Xiaoyan dan Wang Cheng. Begitu perintah diturunkan, tidak ada satu orang pun yang berada di tempat itu, tak terkecuali Pen Jin Er, Tang Ying, dan Mu Qingluan. Mereka semua kembali ke sisi gurunya masing-masing. Sementara itu di tempat yang lain, Hong Zhongze pun berkata secara diam-diam kepada Wang Cheng. Dia pun berkata, ini terjadi karena kamu juga. Terserah Anda untuk menyelesaikannya. Jika belum selesai juga, maka kamu harus menanggung konsekuensinya, ucap Hong Zhongze. Mendengar ucapan dari gurunya itu, Wang Cheng pun berkata, guru jangan khawatir, tenang saja, aku akan menyelesaikan masalah ini secepatnya dan menghajar bocah ini, ucap Wang Cheng. Ucapan Wang Cheng yang percaya diri itu tentu saja membuat Hong Zhongze pun merasa senang. Dia yakin akan kemampuan Wang Cheng untuk mengalahkan Xiaoyan. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun memberikan sebuah pil penyembuhan kepada Lin Yan dan menyuruhnya untuk menjauh dari arena itu. Dengan sayap docinya, Lin Yan pun terbang, namun dia pun bergumam dalam hatinya. Jika orang ini berani menyakiti Xiaoyan, saya hanya berjuang untuk hidup ini. Itu tidak akan membuatnya baik-baik saja, gumam Lin Yan. Sementara itu di tempat yang lain, Wang Cheng pun telah bersiap untuk menyerang Xiaoyan dengan dua belati tajamnya. Lalu dia pun melesat untuk menghajar Xiaoyan. Di sela serangannya itu, Wang Cheng pun berkata kepada Xiaoyan, aku akan membuatmu menyesal telah menyinggung Pavilion Semi Kuningku, ucap Wang Cheng. Wang Cheng pun berniat untuk menusukkan belati tajamnya ke punggung Xiaoyan. Namun tiba-tiba sebuah awan besar pun melindungi punggung Xiaoyan. Sementara itu di sisi yang lain, Wang Cheng pun terus menyerang Xiaoyan dengan kekuatan gelapnya. Namun Xiaoyan tidak bergeming dengan serangan Wang Cheng, malah dia menyerang balik Wang Cheng dengan kekuatannya sehingga membuat Wang Cheng mundur beberapa meter ke belakang. Setelah dirugikan oleh Xiaoyan, Wang Cheng pun berkata kalau itu hanya gerakan pemanasan saja. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat kuat pun keluar dari tubuh Wang Cheng. Energi gelap dari Wang Cheng itu langsung menyerang Xiaoyan dan mengelilinginya dari segala arah. Melihat fluktuasi energi yang dikeluarkan Wang Cheng, beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu menjadi kaget. Ini adalah lebih dari tingkat Dong Huang puncak, ucap mereka. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun merasa riskan dengan serangan Wang Cheng itu. Lambat laun identitasnya akan terbongkar juga. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan dengan Wang Cheng itu secepatnya. Wang Cheng yang melihat Xiaoyan terdiam, dia pun merasa jumawa. Lalu dia pun melakukan serangan kepada Xiaoyan dengan 3 avatarnya. Menghadapi serangan ganas dari 3 avatar Wang Cheng, Xiaoyan pun berusaha untuk menghindarinya. Xiaoyan pun menggunakan suan besarnya untuk melindungi tubuh dari serangan sabitan-sabitan belati dari Wang Cheng. Di sisi yang lain, Wang Cheng pun dengan agresifnya terus menyerang Xiaoyan dari segala arah. Akhirnya Wang Cheng pun membentuk sebuah kabut hitam untuk menghajar Xiaoyan. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah mengarahkan suan besarnya untuk menghancurkan kabut itu. Tanpa diduga oleh Xiaoyan, di tempat yang lain, Wang Cheng pun telah bersiap dengan menggunakan jurus andalannya yaitu kapak batu. Menghadapi serangan pamungkas dari Wang Cheng, di sisi yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk melindungi tubuhnya. Di tempat yang lain, Tang Ying pun merasa kaget dengan sosok itu, karena sosok itu adalah kultivator dojo. Kekuatan yang dimunculkan oleh Xiaoyan membuat semua orang menjadi kaget, tak terkecuali Lin Yan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan telah maju ke kelas dozong. Di tempat yang lain, Lei Zunze pun berkata kepada Hong Zhongze, orang ini tidaklah sederhana. Wang Cheng mungkin akan kalah kali ini, ucapnya. Ucapan dari Lei Zunze itu membuat Hong Zhongze pun merasa tidak senang. Ini belum selesai, ucapnya. Tidak ada pemenang atau kekalahan. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kembali ke dalam arena pertarungan antara Xiaoyan dengan Wang Cheng. Xiaoyan pun terus berusaha untuk menjaga dirinya agar tidak terekspos oleh semua orang. Namun dia tidak tahan dengan gempuran dari Wang Cheng itu. Akibatnya dia pun mengeluarkan api surgawi dan menghantamkannya ke tubuh Wang Cheng.
Wang Cheng yang dihantam oleh kekuatan Xiaoyan merasa kaget. Dia tidak menyangka kalau orang yang dihadapinya itu adalah kultivator Dozong. Mengamati sosok itu dengan sedikit keraguan, Wang Cheng pun berkata, "Lalu bagaimana dengan kultivator Dojong? Saya ingin Anda melihat mimpi buruk sebenarnya dari pavilion semi kuning kami," ucap Wang Cheng. Setelah ucapan dari Wang Cheng itu, tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat kuat pun keluar dari tubuh Wang Cheng. Wang Cheng pun berniat untuk mengalahkan Xiaoyan secepatnya agar dia tidak mendapatkan hukuman dari gurunya. Namun Wang Cheng tidak tahu batasannya antara kultivator Dojong asli dengan kultivator setengah langkah di kelas Dozong. Dia pun memaksakan kekuatannya untuk menyerang Xiaoyan. Tiba-tiba sebuah avatar lengan raksasa pun langsung mengarah ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan yang tidak berusaha untuk menghindari serangan terkuat dari Wang Cheng membuat Lin Jian pun menjadi cemas. Sementara itu di tempat yang lain, Hong Zhongze pun nampak puas dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Wang Cheng. Pertarungan sengit di antara keduanya menjadi pusat perhatian dari semua orang. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan akan dikalahkan oleh Wang Cheng dengan begitu mudahnya. Di arena pertarungan, Wang Cheng pun nampak senang karena dia dapat menghabisi orang berjubah ini. Namun tiba-tiba dia pun merasa kaget dengan fluktuasi energi yang sangat kuat. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun mulai menggunakan kekuatan api surgawi untuk menghancurkan avatar lengan raksasa milik Wang Cheng. Selang beberapa saat, api hijau giok milik Xiaoyan pun langsung menyerang Wang Cheng hingga Wang Cheng pun terlempar keluar arena. Tentu saja kejadian itu membuat kaget semua orang tak terkecuali Hong Cheng sebagai guru Wang Cheng. Dia tidak menyangka kalau orang berjubah itu mempunyai api yang sangat aneh. Sementara itu di tempat yang lain, tubuh Wang Cheng pun dibakar oleh api surgawi milik Xiaoyan sehingga tubuhnya merasa kesakitan. Wang Cheng pun dibuat babak belur oleh orang misterius itu, namun dia menyadari kalau orang misterius itu adalah Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, dengan sorot mata dingin, Xiaoyan pun memandangi sosok Wang Cheng yang terluka cukup parah. Melihat Wang Cheng dikalahkan di tempat yang lain, Hong Zhongze pun menjadi kesal, lalu dia pun bangkit, lalu menatap ke arah Xiaoyan. Sampah yang tidak berguna. Setelah berhasil mengalahkan Wang Cheng, Xiaoyan pun berkata kepada Hong Zhongze, "Perjanjian telah diselesaikan, ayo kita pergi." Xiaoyan pun mengajak Lin Jian untuk meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba langkah Xiaoyan pun terhenti manakala Wang Cheng menghentikannya, lalu dia pun berkata, "Saya tahu siapa Anda sebenarnya. Anda adalah Xiaoyan," ucap Wang Cheng. Ucapan dari Wang Cheng itu membuat kaget semua orang tak terkecuali Fei Tian. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan akan datang ke pavilion petir angin sendirian. Di tempat yang lain, mungkin Luan pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan secara bodohnya akan datang ke pavilion petir angin. Bukan hanya mungkin Luan saja, Pensier pun merasa kaget. "Saya tidak menyangka dia begitu berani. Saya dan pavilion Peng Lei tidak dianggap serius sama sekali," gumam Pensier. Kemunculan sosok Xiaoyan itu rupanya menarik perhatian semua orang. Lalu mereka pun membicarakan tentang hal yang dilakukan oleh Xiaoyan di pavilion utara. Perbincangan, rumor, dan desas-desus itu ternyata didengar oleh Lei Zunze. Lalu dia pun menatap ke arah Fei Tian. Di sisi yang lain, Hong Zhongze pun menatap ke arah Lei Zunze. Dia pun mengatakan kalau Xiaoyan ini adalah buronan dari pavilion petir angin kamu. Ucapan dari Hong Zhongze itu membuat Lei Zunze pun naik pitam. Dia tidak menyangka kalau sosok berjubah itu adalah Xiaoyan yang dicari oleh pavilion petir angin. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan yang telah diketahui identitasnya oleh Wang Cheng, dia pun makin tersudut. Lin Jian pun telah bersiap di sisi Xiaoyan untuk segera bertarung. Sementara itu di tempat yang lain, Lei Zunze pun berkata kepada Fei Tian, "Dia adalah Xiaoyan itu," ucapnya. Ucapan dari Lei Zunze itu membuat Fei Tian pun langsung melesat untuk menyerang Xiaoyan. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah mengelak dari serangan Fei Tian. Lalu dia pun mendorong tubuh Lin Jian agar segera menjauh. Di sisi yang lain, Fei Tian pun terus menyerang Xiaoyan dengan kekuatan petirnya. Namun tiba-tiba kekuatan petirnya menghantam tubuh ilusi dari Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya mendengus, lalu dia pun berkata kalau pavilion petir angin hanya menggunakan orang tua untuk menindas anak muda, ucapnya. Fei Tian pun berkata kepada Xiaoyan, "Tidak bertemu selama berbulan-bulan, kekuatan memang meningkat. Pantas saja kamu begitu sombong," ucapnya. Xiaoyan pun membalas, "Saya tidak lebih sombong daripada Anda yang menggunakan segala cara untuk menangkap saya." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Fei Tian pun menjadi kepanasan, lalu dia pun berusaha untuk menyerang Xiaoyan. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi antara Xiaoyan versus Fei Tian. Sementara itu di tempat yang lain, Lei Zunze pun sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini. Dia pun berniat untuk menangkap Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan telah mencoreng reputasi pavilion petir angin miliknya. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun menyadari kalau Lei Zunze akan ikut campur. Lalu dia pun berkata kalau urusan ini tidak ada hubungannya dengan Lei Zunze. Jika Lei Zunze bersikeras, maka reputasinya sebagai dojun akan tercemar.
Lei Junze pun nampak marah, lalu dia pun berkata, "Jangan main-main di depanku, tentu saja saya tidak perlu mengambil tindakan jika ingin menangkapmu," ucap Lei Junze. Sementara itu di tempat yang lain, posisi Xiaoyan pun semakin terdesak akibat gempuran dari Fei Tian. Seorang kultivator dojong bintang 8 baku hantam dengan seorang kultivator yang baru naik dojong. Di sisi yang lain, Fei Tian pun semakin agresif untuk menyerang Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan telah mencoreng nama baiknya di dataran tengah. Menghadapi serangan brutal dari Fei Tian, Xiaoyan pun nampak kewalahan. Dia tidak menyangka kalau Fei Tian akan ikut campur untuk urusan ini. Kejadian pertarungan antara kultivator dojong bintang 8 Fei Tian dan Xiaoyan pun menjadi pandangan dan perhatian semua orang. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan berani menantang Fei Tian. Pertarungan itu pun tak luput dari pandangan 4 dojun, tak terkecuali Lei Junze. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan yang baru saja memasuki kelas dojong dapat bertempur dengan Fei Tian yang dojong bintang 8. Sementara itu semua orang pun tertuju ke arena pertarungan antara Xiaoyan dengan Fei Tian. Sementara itu di tempat yang lain, Fei Tian pun telah bersiap untuk menggunakan kekuatan terkuatnya untuk mengalahkan Xiaoyan. Sebuah pilar cahaya petir pun langsung menembak ke arah Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun terus berusaha untuk menahan serangan dari Fei Tian. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun tidak kuat lagi untuk menahan serangan dari Fei Tian walaupun menggunakan seluruh kekuatan dan suan besarnya. Tiba-tiba cincin penyimpanan di jari Xiaoyan pun berkedip. Tentu saja itu menarik perhatian dari Feng Junze. Feng Junze pun melesat lalu dia pun menahan serangan dari Fei Tian. Sebuah fluktuasi energi yang sangat kuat pun keluar dari tubuh Feng Junze untuk menahan serangan dari Fei Tian. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun nampak kaget dengan kemunculan sosok Feng Junze yang ada di hadapannya. Dia tidak menyangka kalau Feng Junze akan turun tangan untuk melindunginya. Sementara itu di tempat yang lain, Fei Tian pun nampak kaget dengan kemunculan Feng Junze. Fei Tian pun berkata kepada Feng Junze, "Ini adalah dendam aku dan dia. Kenapa Anda ikut campur?" ucap Fei Tian. Mendengar ucapan dari Fei Tian membuat Feng Junze pun menjadi marah, lalu dia pun menggerakkan jarinya untuk melempar Fei Tian. Akhirnya Fei Tian pun terluka oleh Feng Junze, membuat Lei Junze pun semakin kesal kepada Feng Junze. Lalu dia pun menatap sosok Feng Junze. Di sisi yang lain, Feng Junze pun langsung melesat dan meraih lengan Xiaoyan. Dia pun menanyakan cincin yang digunakan oleh Xiaoyan didapatkan dari mana dan hubungannya apa dengan Xiaoyan, ucap Feng Junze. Mendengar pertanyaan dari Feng Junze, Xiaoyan pun menjawab kalau dia adalah murid dan guru, ucapnya. Namun Feng Junze tidak percaya begitu saja dengan ucapan Xiaoyan, lalu dia pun meminta bukti kepada Xiaoyan. "Kamu perlu memberi aku bukti," ucapnya. Mendengar itu, lalu Xiaoyan pun mengeluarkan api tulang dingin di dahinya, lalu dia pun memperlihatkan api tulang dingin itu di depan Feng Junze. Feng Junze pun berkata, berkat api tulang dingin ini, nyawanya terselamatkan oleh bantuan Yao Lao pada waktu itu. Dia pun merasa berhutang budi kepada Yao Lao. Untuk sesaat, Feng Junze pun menatap segel api yang ada di dahi Xiaoyan, lalu dia pun menyelidikinya. Ternyata tidak ada spiritual dari Yao Chen. Dia pun menebak kalau segel api yang ada di dahi Xiaoyan itu diserahkan sukarela oleh Yao Chen. Lalu dia pun bertanya tentang keberadaan Yao Chen kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun menjawab kalau gurunya telah lama ditangkap oleh sekte jiwa, ucapnya. Untuk sejenak, ucapan dari Xiaoyan itu membuat Feng Junze pun termenung. Bagaimana mungkin tidak, dia telah lama mencari sosok Yao Chen kemana-mana. Feng Junze pun berkata, "Mari kita selesaikan masalah hari ini dulu," ucapnya. "Namaku adalah Fei Xian. Anda adalah muridnya, jika Anda tidak menyukainya, anggap saja aku sebagai gurumu," ucap Feng Junze. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun memberikan hormat kepada Feng Junze. Ucapan dari Feng Junze yang mengangkat Xiaoyan menjadi muridnya sontak saja membuat kaget semua orang. Mereka tidak menyangka kalau Feng Junze akan turun tangan dan mengangkat Xiaoyan menjadi muridnya. Di tempat yang lain, 3 dojun pun sangat kaget dengan keputusan Feng Junze. Bagaimana mungkin tidak, Feng Junze itu sangat pemilih, namun dia memilih Xiaoyan untuk menjadi gurunya. Di tempat yang lain, Feng Junze pun berkata kepada Lei Junze kalau Xiaoyan tidak dapat disentuh oleh siapapun karena ada dirinya yang akan melindunginya. Mendengar ucapan dari Feng Junze, Lei Junze pun berkata, "Jika Feng Junze bersikeras untuk ikut campur, saya khawatir hal itu akan merusak hubungan kedua papillon kita," ucapnya. Ucapan dari Lei Junze itu membuat Feng Junze pun menjadi marah. "Jangan banyak bacot kau," ucap Feng Junze. "Jika papillon Feng Lei bersikeras mengambil nyawa muridku, maka 2 papillon akan terlibat perang besar," ucapnya. Lei Junze pun berpikir apa hubungan Xiaoyan ini dengan Feng Junze, lalu dia pun bangkit dan berkata kepada Feng Junze,
Xiaoyan telah diam-diam belajar gerakan 3000 guntur dari Papilun Peng Leiku. Dia juga menangkap metode budidaya mengubah tubuh dengan 3000 guntur. Bagaimana saya mempunyai harga diri sebagai seorang dojun di dataran tengah, ucap Lei Zunze. Di sisi yang lain, Xuan pun menjawab tuduhan dari Lei Zunze. Kata-kata dari yang mulai Lei Zunze itu terlalu sembarangan. Gerakan dari 3000 petir itu saya dapatkan secara cuma-cuma dari pelelangan, ucapnya. Sementara itu, metode perubah tubuh ilusi telah didapatkan oleh ketua Peitian, ucap Xiaoyan. Lei Zunze pun nampak geram, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Feng Junze. Lalu dia pun berkata, "Demi yang mulia Feng Junze, serahkan semua ini kepada Peitian," ucapnya. Dia pun menyarankan agar Feng Junze tidak ikut campur dengan urusan Peitian dengan Xiaoyan. Mendengar itu, Feng Junze pun hanya bisa menggelengkan kepala. Dia pun berkata kalau perbedaan kekuatan antara Xiaoyan dengan Peitian cukup jauh. Mendengar ucapan dari Feng Junze itu membuat Lei Zunze pun menjadi murka kepada Xiaoyan dan Feng Junze, lalu dia pun menggunakan kekuatan petirnya. Dengan marah, Lei Zunze pun berkata, "Aku, Papillon Peng Lei, tidak takut kepadamu." Membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja, itu akan mencoreng reputasi dari Papillon Peng Lei aku, ucap Lei Zunze. Dengan kemarahan, Lei Zunze pun menatap sosok Feng Junze. Di sisi yang lain, Feng Junze pun tetap bersabar, namun tiba-tiba sebuah fluktuasi energi yang sangat kuat pun menghantam energi dari Lei Zunze. Perdebatan antara Lei Zunze dan Feng Junze ini menarik perhatian semua orang, tak terkecuali Jian Zunze dan Hong Zunze. Tanpa diduga, sosok pensiuner pun muncul lalu dia pun berkata, "Karena menurut Anda penguasa Papillon Utara terlalu senior, kalau begitu izinkan pensiuner mengambil tindakan," ucapnya. "Jika Xiaoyan kalah, Anda harus berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan Papillon petir angin di masa mendatang. Namun jika Xiaoyan menang, dia dapat pergi. Syaratnya cuma satu, dalam pertempuran ini dilarang menggunakan kekuatan jiwa orang lain," ucap Pensiuner. Di sela ucapan Pensiuner, tiba-tiba Jian Zunze pun berkata kepada Lei Zunze, "Jika setiap orang memiliki sesuatu untuk didiskusikan, silakan diskusikan dengan baik-baik. Senior Peitian jauh lebih tinggi daripada Xiaoyan. Agar tidak pantas untuk membiarkannya mengambil tindakan," ucap Jian Zunze. "Mengapa tidak membiarkan yang lebih muda untuk berkompetisi secara langsung," ucapnya. Di tempat yang lain, Feng Junze pun melirik ke arah Xiaoyan, lalu dia pun berkata, "Kekuatan dari Pensiuner sama denganmu, kultivator tingkat dojong awal," ucap Feng Junze. Setelah ucapannya itu, lalu Feng Junze pun melesat dan duduk berbarengan dengan 3 dojun yang lainnya. Sementara itu di tempat yang lain, Lei Zunze pun mengamati sosok Pensiuner yang akan menghadapi Xiaoyan. Di tempat yang lain, Pensiuner pun melangkah untuk menghadapi Xiaoyan sebagai generasi muda dari Papillon Peng Lei. Dengan langkahnya, Pensiuner pun berkata kepada Xiaoyan, "Papillon Peng Lei kami diperintahkan untuk bertarung dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Apakah kamu berani?" ucap Pensiuner. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun mengambil suan besarnya, lalu dia pun berkata, "Saya Xiaoyan akan mengambil tantangan ini," ucapnya. Tiba-tiba serangan meledak pun diarahkan Pensiuner ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun melesat untuk menghindari serangan itu. Untuk menghindari serangan agresif dari Pensiuner, Xiaoyan pun menggunakan langkah 3000 petir. Namun di tempat yang lain, Pensiuner terus-menerus untuk menyerang Xiaoyan dari segala arah dengan selendang warna-warninya. Tanpa diduga, Xiaoyan pun dapat menangkap selendang milik Pensiuner, lalu dia pun mengalirkan api surgawi ke selendang itu. Pensiuner pun mengalami sedikit kerugian, namun dia tidak patah semangat. Lalu dia pun berusaha untuk menyerang Xiaoyan dengan kekuatan selendangnya. Tiba-tiba serangan selendang yang digunakan oleh Pensiuner pun semakin kuat sehingga Xiaoyan pun nampak kewalahan, sehingga dia pun menggunakan kekuatan dari langkah 3000 petirnya sampai maksimal. Sementara itu di tempat yang lain, Pensiuner pun terus menggempur Xiaoyan dengan kekuatan selendang warna-warni yang dimilikinya. Namun tanpa diduga oleh Pensiuner, Xiaoyan pun telah melesat untuk mendekatinya dan mengarahkan suan besarnya tepat di hadapannya. Namun tiba-tiba, Pensiuner pun mengeluarkan sebuah fluktuasi energi yang sangat kuat sehingga membuat Xiaoyan pun terdorong dan menjauh dari dekatnya. Setelah mengusir jauh Xiaoyan, Pensiuner pun kembali lagi untuk menyerang Xiaoyan dari segala arah dengan selendang warna-warninya. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun hanya bisa bertahan dengan serangan gempuran dari Pensiuner. Dia menggunakan suan besarnya untuk melindungi tubuhnya. Pertarungan badas itu menarik perhatian semua orang. Mereka pun tidak menyangka kalau kekuatan dari Pensiuner dapat melebihi kekuatan dari Xiaoyan. Di tempat yang lain, Pensiuner pun mengetahui kalau posisi Xiaoyan sedang terdesak kali ini. Dia pun memanfaatkan hal itu dengan menggunakan kekuatan sepenuhnya untuk mengalahkan Xiaoyan. Pensiuner pun merubah sebuah segel dan menggunakan sebuah jurus, yaitu guntur angin menghilang.
Setelah ucapannya itu, lalu pencuri pun membentuk sebuah simbol di lengannya. Dengan sebuah simbol yang membentuk sebuah katapel, dia pun langsung menyerang Xiaoyan dengan energi itu. Pencuri pun berkata kepada Xiaoyan, "Aku akan menghabisimu dengan teknik Dewa Pembunuh Angin," ucapnya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba sebuah busur petir pun langsung melesat untuk menyerang Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun hanya bisa memandangi busur petir yang akan segera datang. Dia pun berusaha untuk membentuk sebuah perlindungan dan melindungi dirinya dari serangan busur petir milik Pencin Air. Akibat teknik Dewa Pembunuh Angin yang dikeluarkan oleh Pencin Air ini membuat fluktuasi energi yang sangat menakutkan di atas arena. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan dari Pencin Air, semua orang pun menyangka kalau Xiaoyan akan kalah dan mati di tempat itu. Melihat kejadian itu, Peng Junjie pun akan turun tangan untuk membantu Xiaoyan. Namun di sisi yang lain, Lei Junjie pun tidak tinggal diam melihat apa yang dilakukan oleh Peng Junjie. Senyum pun muncul di wajah Pencin Air. Dia menyangka kalau Xiaoyan akan kalah dan mati di tangannya. Namun tanpa diduga oleh semua orang, api lotus pun telah disiapkan oleh Xiaoyan.